Selamat pagi, sangat bersukacita bertemu dengan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih buat my brother, ya, Pastor Arif dengan istri yang telah mengundang saya, dan ini merupakan satu kehormatan anugerah. Dari bawah sampai ke atas banyak yang salamin saya, ternyata masih ingat sama Jackie Chan, sama jadi hanya semua melihat rambut saya. Ya, rambut saya sudah berubah karena rambut putih bukan tanda tua, tapi tanda sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi berbahagialah saudara kalau rambutnya putih, Anda adalah orang yang kurus ya. Boleh kasih tepuk tangan? Boleh saja. Nah, saya menghitung-hitung Brother Arif, berapa tahun saya nggak ke sini ya. Nah, takarannya adalah cucu saya. Cucu saya kan sekarang udah, mana cucu saya? Cucu Koko Noah itu sudah hampir 6 tahun jalan. Berarti sudah 7 tahun nggak kerasa. Tapi saya melihat keluarga besar Sidang Jemaat Bethlehem semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah-buah menjadi berkat buat kota, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, saya dikasih tema tentang connected dan relationship. Saya merenungkan tema ini, esensinya adalah seorang yang bisa connected adalah orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Bapa Surgawi. Mengalami kasih Bapa Surgawi yang memulihkan hidupnya. Ketika seseorang sudah mengalami pemulihan dari Bapa Surgawi, ini adalah kuncinya dari semua kunci esensi, maka akan merebarkan sayapnya kepada dua hal, akan menjadi connected dan relationship. Nah, dua hal ini adalah esensi dari semua build relationship dengan sesama kita. Dua hal ini, kalau kita tidak menangkapnya, mempraktekannya sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kita belajar tentang training, seminar, cara bagaimana membangun hubungan dan yang lain-lain, itu tidak akan mengalami terobosan. Yang ada adalah hanya disconnect. Nah, dua hal ini yang akan kita belajar sama-sama dari ibadah 1 dan ibadah 2. Karena kalau sampai miss dua hal ini, dalam pengalaman aku bersama dengan Tuhan dan dalam dunia kerja, profesional, melayani hampir 40 tahun, maka dua hal inilah yang mengakibatkan banyak disconnect, perpecahan terjadi. Nah, dua hal ini yang pertama adalah sangat mendasar. Temanya adalah family. Father and mother, I love you. Saudara yang cinta keluarga, katakan bersama-sama tema ini. 2, 1. Father and mother, I love you. Mama, papa, aku sayang sama kamu. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kenapa ayat ini, ayat 1 dengan 2 berbeda? Ayat 1 katakan taatilah orang tuamu. Tetapi ayat kedua adalah hormatin ayahmu. Kenapa berbeda ayat 1 dan 2? Karena saudara, ayat 1 diperuntukkan adalah bagi anak-anak yang belum mandiri. Dia masih bergantung kepada mama papanya. Dari mulai sekolah, dari mulai income, dia masih masa pertumbuhan, masih bergantung sepenuhnya kepada orang tua.
maka muncul kata taat. Jadi orang yang masih bergantung sama orang tua, tinggal sama orang tua, masih di bawah otoritas orang tua, harus taat. Makan, minum, belajar, walaupun ada sharing, komunikasi, tapi kata kuncinya adalah taat. Katakan amin dulu. Nah, ayat kedua adalah hormat. Hormat di sini adalah berarti orang ini sudah bisa mandiri, mandi di atas kaki sendiri. Mungkin kuliah sudah selesai, udah bekerja, mungkin dia udah menikah, mungkin dia udah punya cucu, dia berkarya, yang lain-lain. Tetapi tetap Alkitab katakan adalah harus hormat. Ayat ini bilang hormatilah ayah dan ibumu, tidak ngomong gini. Karena mama papamu baik, karena mama papamu kaya, karena mama papamu berpendidikan. Tidak. Alkitab katakan apapun dan bagaimanapun keadaan mama papa kita kemarin, bahkan hari ini, walaupun dia pernah mungkin melukain kita, meninggalkan, bahkan mungkin cerai, bahkan tidak sayang sama kita, Alkitab katakan harus tetap hormatin ayah dan ibumu. Katakan amin. Katakan amin. Hormatin ayah dan ibumu. Untuk apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kenapa saudara dan saya harus menghormatin dan melayani orang tua? Saya tuliskan kata-katanya di sini karena sangat penting saya tuliskan. Oke? Yang pertama, wujud nyata hormat pada Allah, hormat kita pada orang tua adalah wujud nyata rasa hormat kita pada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan pada orang tua yang kelihatan kita tidak menghormatin. Kalau ada orang melayani Tuhan, mencintai Tuhan, baik, sukses dan yang lain-lain. Support gereja, misionari, menjadi hamba Tuhan dan yang lain-lain. Oke? Tapi dia tidak menghormatin orang tuanya. Tidak sayang sama orang tuanya. Saya ragu. Ragu, harus susah kau cadel. Ragu. Bagaimana mungkin? Pakai logik aja, kenyataan. Allah yang kita sembah adalah Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin sama yang kelihatan itu mama papa kita yang melahirkan kita, membesarkan kita, tapi jadi anak yang bocengli, bokamsia, boloho, boboho. Enggak mungkin. Pasti ini orang adalah orang yang lihai, likiat, licik, liar. Licubeng, lihai, cuas, dan bengkok. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tubuh. Dia melayani, impartasi, mengasihi jiwa-jiwa. Saya katakan pasti. Katakan pasti. Dia akan menghormatin dan menyayangin orang tuanya sendiri. Kasih tepuk tangan dulu. Nah Bapak Ibu Saudara. Cek dalam hidup saudara dan saya. Apakah kita menghormatin orang tua? Saya tidak tahu dengan keadaan Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi saya melihat dan mengalami begitu banyak kehancuran keluarga yang terjadi. Karena tidak menghormatin orang tua. Alkitab sudah jelas hormatin orang tua supaya supaya apa? Berbahagia dan panjang umur. Yang kedua adalah
Mengapa menghormati orang tua? Karena kasih orang tua adalah kasih yang paling murni di dunia ini. Memang manusia itu telah jatuh di dalam dosa, Roma 3 ayat 23. Tetapi salah satu sisa-sisa kemuliaan Allah dalam hidup manusia, walaupun dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, salah satu yang terbesar adalah kasih orang tua. Saudara boleh banyak teman di komsel, di gereja, di persekutuan dan yang lain-lain. Tapi dalam kenyataan saudaraku enggak ada kasih yang semurni daripada orang tua. Ingat gak saudara pada waktu kita masih kecil? Ya, ketika kita diantar sekolah, mungkin pada waktu itu kita dalam keadaan hidup yang sederhana. Orang tua berkorban, banting tulang, banting kepala, banting pintu, banting tikus. Untuk apa? Untuk membesarkan anak, untuk bisa makan, bisa minum, bisa sekolah dan yang lain. Setiap aku ketemu dengan karyawan, begitu banyak karyawan, saya selalu tanya, apa motivasi kamu menjadi cleaning service? Apa motivasi kamu menjadi seorang sales? Apa motivasi kamu menjadi seorang yang sangat bekerja rajin di dalam semua profesi? Hampir semua katakan, Fatim, untuk anak. Kasih orang tua adalah kasih yang paling murni di dunia ini. Karena itu kalau ada anak yang tidak menyayangin, menghormatin orang tua, ini adalah anak yang benar-benar boceng deh. Bokam sia. Boloho. Katakan yes dulu. Yes. Wah, di sini saya lihat Pastor Arif, orang tua semuanya dengerin nak. Bahaya. Mari kita sekali-kali tepuk tangan buat mama papa kita, orang tua. Yes. Apa akibatnya? Ada 3. Berbahagia. Yang kedua, umur panjang itu bicara tentang berhasil dan tabur tuai. Ini pasti akan terjadi. 10 hukum Tuhan, the 10 commandment, dari 1, jangan ada ilah lain dan yang lain-lain, sampai jangan membunuh, jangan mencuri. 10 hukum Tuhan semuanya berbicara jangan, dan jangan. Tetapi tahukah saudara, dari 10 hukum Tuhan itu ada 1 ayat yang mengatakan jangan, tapi ujungnya adalah diberkatin. Hanya 1. Dari 10 hukum Allah, hanya 1 yang katakan jangan, tapi ujungnya ada reward, ada berkat. Dan ayat ini adalah hormatin ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia, panjang umur, berhasil dalam hidup kita. Jangan-jangan saudara, ada di antara saudara dalam hidup. Engkau sudah berjuang, engkau sudah berjerih payah, segala macam engkau sudah lakukan. Engkau sudah sekolah S1, S2, S3, ya, menjadi profesor, doktor, karburator, bocor dan yang lain-lain. Tapi engkau enggak berbahagia. Engkau enggak berhasil. Berhasil bukan hanya soal cian saja, bukan. Berhasil dalam keluarga, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pelayanan, berhasil dengan engkau yang pegang. Jangan-jangan dalam konseling aku secara one on one, saya menemukan kata ini teman-teman. Kuncinya adalah ketika seorang tidak menghormati orang tua, ketika seorang tidak mencintai orang tua. Ayat ini katakan, hormatin ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia, berhasil dan panjang umur. Ternyata orang ini telah melawan, menolak dan tidak melakukan firman ini.
Poinnya, saya sangat percaya firman ini. Orang-orang yang berbahagia dan berhasil adalah orang-orang yang mencintai dan menghormati orang tuanya. Pasti berbahagia, berhasil, dan diberkati Tuhan. Oh, nggak ada yang nyebut amin, tepuk tangan. Pernah disurvei rombongan umroh ke Mekah. Di antara 200 orang saya baca artikelnya, menarik. Ternyata dipilih siapa di survei kecil yang paling sukses dan paling berbahagia dalam hidupnya. Tahukah saudara hasilnya? Ini adalah saudara sepupu kita. Hasilnya adalah orang yang paling sukses di rombongan ini dan paling berhasil dengan apa yang dia kerjakan adalah orang yang paling mencintai mama dan papanya. Getar saya. Siapa yang ingin berbahagia? Siapa yang ingin berhasil? Siapa yang ingin diberkati Tuhan? Poinnya sederhana pagi ini. Apa? Hormatin ayah dan ibumu. Lakukan. Mujizat pasti akan terjadi. Mau tepuk jangan setengah-setengah. Siapa di antara saudara hari ini yang hadir dengan papa dan mamanya? Wow, keluarga besar. Wow. Mana papa, mama, mana anak, saya susah membedakannya. Yes? Yang anaknya aja supaya kelihatan, yang anaknya. Mama papanya di samping, di belakang. Oh, rambutnya sama dengan saya ya. Jackie Chan, Andy Lau. Siapa anaknya? Yang anaknya hadir, papa mamanya ada hadir, atau engkongnya hadir, grandpa-grandmanya hadir. Oke, yang anaknya hadir, bisakah berdiri sebentar? Sebentar aja, berdiri. Oke, berdiri. Arahkan sekarang matanya kepada mama atau papa. Ada kongkong. Oke, dengan cepat langkahkan kaki Anda. Ayunkan langkah dan peluk katakan. Xie mama dan papa. Peluk aja sekali-kali dong. Bro, Pastor Arif juga ada? Ada? Evi, mama papa masih ada? Wow. Wow. Oh, kayak ya. Oh. Wow. Amin. Amin teman-teman. Nah. Amin. Puji Tuhan. Beberapa menit lagi kita akan selesai. Saya adalah orang yang dipilih katanya kau menyampaikan itu yang sederhana aja. Yang sederhana aja supaya bisa keterima dengan baik orang tua, bapak, ibu, nenek, oma, opa, bibi, teteh semua ya. Nah, beberapa menit lagi kita akan selesai. Sekarang kita akan masuk dalam langkah nyatanya bagaimana. Bisa dipraktekkan. Katakan yes. Nah, ada 3M langkah nyatanya. Oke. Yang pertama, menghormatin. Katakan menghormatin. Menghormatin. Jadi walaupun saudara dan saya sudah mandiri, oke, sudah sukses dalam hidup, sudah punya keluarga dan yang lain-lain, tetap kita harus tetap menghormatin orang tua kita yang masih ada di dalam dunia ini. Caranya adalah, langkah nyatanya adalah, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil yang besar, siapa yang biasa mengambil keputusan? Suami istri, oke? Oke? Tapi belajar, libatkan orang tua untuk minta
nasihat. Walaupun ujung-ujungnya adalah keputusan adalah tetap suami istri. Mama dan papa adalah penasehat yang ajaib. Diterima nggak apa-apa. Dan tidak diterima juga harus syukur. Haleluya, puji Tuhan. Tapi dengan kita ngajak bicara. Mama, papa, saya mau pindah kerja ini. Menurut mama, papa cocok gak? Dan yang lain-lain, dan yang lain-lain. Itu orang tua akan sangat bahagia. Sekarang saya bisa merasakan. Sangat bahagia. Walaupun orang tuanya ketinggalan zaman. Tapi ketika dilibatkan, itu adalah salah satu langkah nyata menghormatin. Apalagi namanya memilih pasangan hidup. Salah satu tanda bahwa datang dari Tuhan, ini jodoh datang dari Tuhan, adalah salah satu adalah restu dari mama dan papa. Kalau mama dan papa belum merestuin, walaupun engkau sudah sangat mencintai, tunggu dulu, doakan dulu, sampai blessing datang dari mama papa. Sakit hati saudara, kalau sampai orang tua nggak setuju sama pasangannya, even orang tua kita bukan Kristen dan yang lain-lain, tapi pasangan ini lari dari rumah. Lari itu sapi saudaraku. Dan sepanjang hidupnya akan lari dari kenyataan. Lari dari berkat. Lari daripada kekudusan. Lari daripada blessing orang tua. Oh, banyak sekali. Karena itu blessing harus datang dari orang tua. Dia adalah yang melahirkan dan membesarkan kita. Katakan amin. Jadi menghormatin orang tua. Telepon, datang, bawa oleh-oleh martabak di Bogor yang top itu apa? Martabak bulan dan yang itu Anda bisa kreasi. Kata kuncinya adalah menghormatin. Katakan yes. Yes. Ajak anak kita, cucu kita untuk datang sama orang tua, menghormatin. Ketika ada mama, papa, grandpa, grandma datang, berazak untuk peluk, berazak untuk hormat. Oke? Anak-anak, dulu mah kan kita kalau ada orang tua duduk di sini, kita kan kau jalan juga kan, begini kan. Sekarang mah anak-anak sekarang ampun. Jika bago ngelewat kieu we. Apalagi dia kau genut. Enggak ada rasa hormat. Wow, ini harus diajarkan. Hormatin orang tua. Bukan dengan perkataan. Tapi dengan tingkah laku kita. Yang kedua, nah ini yang dalam. Saya akan masuk menukik dalam di sini. Sebelum kita selesai. Membalas budi. Hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu apa saudara? Orang itu apa? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Membalas budi. Tapi Pak Tim, saya orang miskin. Untuk keluarga aja pas-pasan. Cepe, nope, sipe, cape deh lu.
Pak Tim, saya terus the power of kefefet. Awal bulan terang lampu. Tanggal 10 sudah ke kuning-kuningan. 15 jepret. Mati, listrik mati, dompet mati. Bagaimana mungkin saya bisa ngasih balas budi kepada orang tua? Saya ada dana, tapi untuk anak dulu. Untuk pekerjaan Tuhan, itu bagus dan yang lain-lain. Tapi justru ini rahasianya. Kenapa kita miskin terus? Kenapa enggak bahagia terus? Kenapa tingkap-tingkap bangit enggak terbuka terus? Karena kita melanggar firman Tuhan. Hormatin ayah dan ibumu supaya kamu berbahagia, berhasil dan diberkati Tuhan. Kita sudah melawan firman Tuhan. Dan akibatnya ada banyak orang tidak mengalami semua terobosan dalam kehidupannya. Balas budi. Katakan balas budi. Katakan sama-sama 2, 1. Balas budi. Sangat jarang diajarkan di dalam gereja Tuhan. Kecuali di tempat ini pasti sering. Dari wajah sudah kelihatan. Tentang balas budi. Dan kita berpikir, dunia berpikir yang namanya balas budi itu adalah ajaran daripada Konghucu. Padahal ayat ini muncul adalah di imamat. Sebelum ada hukum-hukum di dalam dunia ini. Sebelum ada aturan-aturan di dalam dunia ini. The 10 Commandments, 10 hukum Tuhan sudah dicantumkan sebagai dasar, landasan, semua legal, semua hukum di dunia adalah hormatin orang tua, balas budi. Seandainya semua orang Kristen menangkap firman Tuhan ini dan melakukannya mulai hari ini, pulang ke rumah dan belajar membalas budi kepada orang tua, saya percaya dunia akan melihat sebenarnya anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan pada ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, beberapa menit terakhir, saya ingin share. Bolehkah saya share? Saya dilahirkan dengan kakak beradik 9 orang. Kakak adik. "50 tahun yang lalu, pasnya 53 tahun yang lalu, saya masih ingat ketika sedang tidur, waktu itu umur aku 9 tahun. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu. Ternyata yang punya rumah, Ibu Nani, ambil golok dan ngusir kami seperti binatang. Kontrakan habis. Seminggu sebelum kejadian, papa saya meninggal dunia. Umur 50 tahun. Mama usianya 40 tahun. Mama seorang ibu rumah tangga biasa, ditinggal 9 orang anak. Maafkan papa salah jalan, meninggalkan hutang yang sangat banyak. Jadi ketika diusir kami enggak tahu kemana harus melangkah. Mama bawa 9 orang anak, yang paling kecil 3 tahun. Tapi saya melihat sepanjang hidup, Mama tidak pernah berkeluh kesah. Menyalahkan keadaan, menyalahkan papa, menyalahkan family yang tidak menolong saat itu. Tapi Mama berjuang membesarkan 9 orang anak, dari yang paling kecil 3 tahun sampai yang paling besar yang belum bekerja. Seumur hidup saya belum pernah mengeluh, bersungut-sungut.
Tapi dia berjuang membesarkan 9 orang anak. Kasih orang tua adalah kasih yang paling murni. Satu malam saya masih ingat ketika kami lapar, belum bisa makan. Mama keluar hujan-hujanan bawa payung. Mama mau kemana? Mau cari uang, jual kerupuk udang. Beberapa saat kemudian mama pulang dengan membawa beberapa telur. Ya, dia pecahkan telurnya, kasih air banyak, pecin yang banyak, garam yang paling banyak, dioseng. Wah, saya masih ingat waktu si Cici, si Koko berebutan ke dekat mama. Dan kita makan dengan lahap, dengan telur, dengan nasi. Dioceng. Ketika kami makan dengan lahap, saya cari mama saya, enggak ada. Kemana? Mama sembunyi. Kenapa sembunyi? Mama enggak mau makan dan mengganggu kita. Kasih orang tua adalah kasih yang paling murni di dunia ini. Karena itu sampai hari ini kalau saya bawa mama masuk yang makan naon. Sama saya dibayarin sabar-kabar. Dengan tukang-tokonya diberi sekalian. Makan masakan Padang aneh. Yang diambil airnya saja kuahnya. Sampai si bapak olohok, daging nehi merekete, telur nehi pede, maku naon, geus kebiasaan. Itu yang dilakukan mama saya, berkorban akan 9 mulut yang masih kecil, bisa makan, bisa minum, bisa sekolah. Kasih orang tua sangat besar. Mama saya berjuang. Enggak apa-apa, enggak malu. Ini adalah satu historis. Mama saya pernah ditangkap di penjara karena jualan undian yang tidak disetujui pemerintah. Untuk apa? Untuk anak bisa makan. Karena itu, tampilkan ini foto. 9 anak sudah besar semua. Ya, yang paling kiri itu ada cici saya yang paling besar. Yang paling kanan bungsu. Itu katanya Timotius yang paling cakep. Kata istri saya. Mama besarkan 9 anak. Ini adalah kemarin waktu Cynthia. Bulan 1. Mama saya umur 96 tahun. 96 tahun. Ini share aja. Sejak saya mandiri dan menikah. 32 tahun sudah menikah. Saya selalu menyisihkan yang utama. Pasti untuk Tuhan. Tapi yang pertama manusia adalah untuk mama. Sepanjang hidup 32 tahun. Tidak pernah terlewat. Pernah saya bangkrut, pernah miskin, pernah nggak duit tinggal 5.000, pernah udah habis semua. Tapi pasti saya kirim untuk mama. Setiap bulan kakak adik 9 ngasih sama mama. Apakah mama uangnya dikumpulkan untuk diri sendiri? Tidak. Ya, kumpulkan uangnya. Kadang-kadang kita ketemu kemarin 9 anak sudah hampir lupa semua. Nama-nama sudah lupa siapa. Ya kayaknya bagi nggak tahu. Tapi soal cian duit tahu. Sen. Mami punya uang. Dapat 100 juta. Mau nggak untuk si Sen? Untuk toko supaya rame di Tasik. Bayangkan 96 tahun nama anak kadang-kadang lupa. Tapi kok soal cian ingat. Setiap hari dia telepon ke toko di Eger Tasik. Berapa omset? Dia di luar kepala setiap minggu Jum, Senin, 1:30. Dia laporkan. Dengerin dulu semua, jangan ngomong yang lain. Omset toko, Senin segini, Selasa. Di luar kepala semua.
semangat berapi-api. Wah, luar biasa. Sesudah dia bacakan, ngerengas tidur langsung lagi. Aneh, tapi nyata. Kenapa? Apakah mama saya orang yang mata duitan? Bukan. Karena setiap hari dia harus menyisikan untuk 9 anaknya, memastikan supaya bisa makan, minum, sekolah yang terbaik. Kasih orang tua adalah kasih yang paling murni. Katakan amin. 96 tahun. Foto yang kedua, yang terakhir. Ini kemarin. Cynthia kemarin. Dari 2 orang, mama dan papa. Sekarang udah hampir 60 orang. Kumanyirnya, wah pucet tahu. Karikeun aja sarapan, untuk budak ini cucu, buyut, nenek, otot, utit, utut. Hampir 60 orang. Dan yang ingin saya sampaikan, bukan kita hadirnya. Sudah dirayakan mama setiap tahun 30, hampir 37 tahun harus datang. Cucu, menantu, buyut, menantu, semua. Kau tidak dipecat dari keluarga Ten Moilan. Jadi datang, apapun disingkirkan. Apapun datang dan selalu datang. Apa yang ingin saya sampaikan? Orang yang pertama kali bertobat terima Yesus adalah saya. 42 tahun yang lalu. Bro. Terima Yesus, lahir baru, sejak itu melayani Tuhan. Tidak pernah mundur. Terus melayani Tuhan. Dipanggil dalam dunia yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dan saudara, satu demi satu, adik saya bertobat, Cici bertobat, Koko bertobat. Dalam beberapa tahun, 9 kakak adik bertobat semua. Terakhir adalah mama. Waktu umur 60 tahun sekian, mama jatuh bangkrut. Saya rangkul, mencium, dan akhirnya terima Yesus. Mama dengan 9 kakak adik Koko semua. Dulunya ada Cung Cung Cep, Acung Acung. KHC, Konghucu. Sekarang dari 1 orang bertobat, Alkitab kan, maka seisi keluarga akan dibenarkan Tuhan. Mana fotonya? Mana fotonya? 60 orang lebih lahir baru, terima Yesus. Beberapa jadi hamba Tuhan. Apa rahasianya? Mama bertobat kenapa? Apakah karena Jackie Chan yang khotbah? Karena saya melihat kamu sangat sayang, hormat sama mama. Setiap datang selalu saya pijitin mama. Tidur dengan mama. Padahal saya 62 tahun. Tidur dengan mama 96 tahun. Kenapa? Hormat. Mencintai. Family. Father and mother. I love you. Pemulihan terjadi. Berapa tahun saudara menjadi Kristen? Berapa orang dari keluargamu yang sudah dimenangkan Tuhan? Di mana mama papa kita dan yang lain-lain? Jadi ada 3M. Pertama, menghormati. Katakan amin. Yang kedua adalah membalas budi. Dan yang terakhir adalah kita nggak akan bahas karena ada sesi khusus. Menerima dan mengampuni. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan memberkati kita semua. Mari tim musik, WL Singer, naikkan sebuah pujian, menyambut firman Tuhan. Kasih dari surga. Kita nyanyikan lagu ini beberapa kali dan nanti saya serahkan kepada hambanya yang bertugas.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Kasih, amin, dari Yesus. Kasih-Mu Yesus mengalir kepada keluarga kami khususnya. Mengalir kasih Yesus menjamah